Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Zikri. Saya berasal dari Prodi Statistika. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan apa sih yang saya dapatkan dari praktikum pemrograman Big Data. Nah, dalam praktikum pemrograman Big Data ini, saya dipandu oleh mentor yang keren, yaitu Bang Dias dan Bang Musjadi. Nah, dalam pemrograman Big Data ini, kami mempelajari bagaimana sih cara mengolah data gambar dan data teks. Baik, kita langsung saja ke intinya saja. Nah, dalam pertemuan praktikum ini, saya mendapatkan 8 materi utama, yaitu dapat terlihat pada slide di atas atau layar ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertama. Nah, materi pertama yaitu konsep dasar data gambar dan metode analisis data eksploratif untuk data visual. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih Google bisa mengetahui ketika kita mengupload sebuah gambar ke dalam Google tersebut, dia langsung memprediksi gambar itu berada pada kelas tersebut. Misal, kita ingin mengupload sebuah gambar bunga mawar, dia akan langsung muncul bahwa itu adalah bunga mawar dan beberapa contoh lagi bunga mawar lainnya. Nah, untuk menjawab hal ini, PPT ini sangat berguna bagi teman-teman semua. Nah, seperti yang kita ketahui semua, gambar itu bukan hanya sekedar gambar, tapi gambar itu merupakan sebuah representasi dari visual dari objek atau scan dalam bentuk pixel. Maksudnya itu, gambar tersebut menyimpan sebuah angka dalam suatu matriks di mana semua angka tersebut memiliki nilai yang mewakili intensitas warna. Nah, gambar memiliki empat komponen utama. Yang pertama itu pixel, yang kedua warna, yang ketiga resolusi dari gambar tersebut, dan yang keempat format dari file gambar tersebut. Nah, gambar terbagi menjadi dua jenis. Jenis gambar pertama yaitu gambar raster image, dan jenis gambar kedua yaitu gambar vector image. Nah, dari gambar kita bisa melakukan analisis data eksplorasi. Misal, teman-teman memiliki beberapa foto atau gambar, teman-teman bisa melakukan analisis data eksplorasi seperti yang pertama, visualisasi gambar. Visualisasi gambar itu menampilkan gambar yang teman-teman miliki. Jadi, gambar yang teman-teman miliki itu bisa ditampilkan melalui visualisasi gambar. Yang kedua, analisis ukuran gambar. Nah, dalam hal ini, gambar yang teman-teman miliki itu bisa diukur resolusinya itu ada berapa aja. Yang ketiga, histogram intensitas pixel. Nah, histogram intensitas pixel ini ialah sebaran dari warna terang ke warna gelap yang bertujuan untuk melihat apakah si data itu atau gambar tersebut normalisasi apa tidak. Dan yang keempat, korelasi channel warna. Nah, korelasi channel warna ini merupakan hubungan antara tiga warna utama, yaitu red, green, and blue, atau merah, biru, dan hijau. Yang kelima, deteksi outlier gambar. Nah, deteksi outlier gambar ini untuk melihat apakah gambar kita itu berada pada kelas tersebut atau tidak. Juga bisa melihat apakah gambar tersebut warnanya terlalu terang atau terlalu gelap. Itu merupakan outlier dari gambar tersebut. Dan yang terakhir, menguji rotasi flip atau recess. Nah, materi selanjutnya itu yaitu model klasifikasi gambar atau bisa disebut dengan CNN. Nah, apa sih CNN ini? Nah, CNN ini merupakan jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk mengenali pola visual dengan cara mengekstraksi fitur otomatis dari gambar. Jadi, model ini tuh dia bekerja seperti uh, ini misalnya. Jadi, teman-teman memiliki sebuah gambar. Nah, gambar teman-teman ini tuh dia akan diprediksi ke dalam kelas mana. Nah, jadi semua gambar teman-teman itu akan diprediksi di dalam satu kelas. Itulah gunanya CNNI, model klasifikasi gambar. Dia memprediksi dari semua gambar teman-teman itu. Jadi, misal teman-teman memiliki satu gambar, semua yang berada pada gambar tersebut akan diprediksi menjadi dalam satu kelas. Nah, itu adalah CNN. Dalam pertemuan ini, kami belajar tentang persiapan dataset dan visualisasi serta eksplorasi data seperti yang saya jelaskan pada materi pertama tadi. Yang kedua itu preprocessing data. Nah, setelah kita melakukan preprocessing data, kita melakukan pembuatan model, yaitu arsitektur model CNN. Nah, dalam CNN,
Ada beberapa arsitektur yang digunakan. Yang paling utama itu adalah cara menginput layar atau menginput gambar. Yang kedua, kompilasi layar. Yang ketiga, base normalization. Yang keempat, max point, flatten, throughout, hingga ke output layar tersebut atau hasil dari klasifikasi gambar tersebut. Dalam model CNN ini, kami juga diajarkan penggunaan kalbak dalam model CNN ini. Kalbak itu apa sih? Kalbak adalah fitur khusus dalam proses training deep learning yang memungkinkan kita mengontrol jalannya pelatihan secara otomatis tanpa harus menghentikan atau mengatur model secara manual. Next. Setelah kita melakukan pembuatan model CNN, kita akan melakukan training model. Setelah kita melatih model, kita akan melakukan evaluasi model. Di mana hasil dari training model itu akan menghasilkan evaluasi model dari data test. Nah, berikut merupakan contoh dari CNN ini. Nah, jadi ketika kita memiliki sebuah gambar, gambar ini akan diprediksi semuanya, mulai dari sudut sini sampai sudut sini sampai ke dalam semua ini akan diprediksi ke dalam satu kelas. Nah, dalam satu kelas ini dia terprediksi bahwa gambar ini merupakan gambar ROS. Selanjutnya, transfer learning. Transfer learning ini tuh merupakan proses pengambilan modal atau deteksi objek yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset besar yang kemudian kita latih ulang sebagian kecil model tersebut menggunakan dataset baru yang lebih kecil. Nah, dalam transfer learning ini, dia terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu lab model perlatih, yaitu mengambil model versi yang sudah dilatih di dataset yang besar. Yang kedua, freeze layer. Freeze layer itu tujuannya itu untuk membekukan sebagian backbone agar fitur dasar seperti tepi, tekstur, pola tidak berubah dan training lebih cepat. Yang ketiga, tambah detection head baru. Nah, maksudnya itu kita akan mengganti atau menambah layar output agar sesuai dengan jumlah kelas pada dataset yang kita miliki. Yang keempat, fine tuning, yaitu melatih layar baru, plus dengan sebagian layar akhir dengan learning rate kecil agar model beradaptasi dengan dataset yang kita punyai. Yang terakhir, yaitu evaluasi modal. Sama seperti CNN, di first learning juga ada evaluasi modal, yaitu mengukur performa menggunakan precision recall dan LU. Nah, materi selanjutnya itu yaitu anotasi gambar. Apa sih anotasi gambar itu? Anotasi gambar itu merupakan proses pemberian laba pada suatu gambar atau tanda pada posisi objek dalam gambar agar bisa digunakan untuk melatih modal deteksi atau segmentasi. Nah, anotasi gambar itu ada 4 cara. Yang pertama, bounding box. Yang kedua, polygon. Yang ketiga, clay point. Yang keempat, segmentation marks. Nah, dalam pertemuan praktikum kami diajarkan yang pertama, yaitu bounding box atau persegi sekitar objek. Nah, di mana sih kami melakukan anotasi gambar ini? Kami melakukan anotasi gambar ini di RoboFlow. RoboFlow ini merupakan website yang digunakan untuk menganotasikan gambar. Nah, materi selanjutnya yaitu deteksi objek YOLO. Nah, deteksi objek YOLO ini berkaitan dengan si anotasi gambar ini. Karena setelah kita menganotasi gambar ini, kita akan mengolah data yang kita anotasi tersebut kepada deteksi objek YOLO ini. Jadi, deteksi objek YOLO ini sama dengan CNN. Dia akan memprediksi kelas gambar berdasarkan gambar yang kita upload. Cuman bedanya, untuk CNN, dia memprediksi semua gambar dalam satu foto tersebut, sedangkan di deteksi objek YOLO, dia memprediksi uh, intinya saja. Misal, dia hanya memprediksi gambar bunga yang saja di sebuah foto tersebut, tanpa memprediksi semua gambar yang ada di foto tersebut. Arsitektur mode Yola memiliki 3 bagian utama, yaitu backbone, next, dan head. Backbone ini berfungsi sebagai pengambil dan mengeksekusi fitur-fitur penting dari dalam gambar. Pada bagian next, itu merupakan tempat untuk model agar dapat memanfaatkan informasi dari resolusi tinggi dan resolusi rendah secara bersamaan. Dan bagian terakhir yaitu head, bagian untuk membuat prediksi akhir. Nah, berikut merupakan contoh dari deteksi objek YOLO. Nah, untuk melakukan deteksi objek dan CNN ini, saya membuat website khusus yang dimana teman-teman dapat mengakses website yang saya buat pada link berikut. Materi selanjutnya yaitu Streamlit. Nah, Streamlit itu apa sih? Streamlit itu adalah pembuatan aplikasi web interaktif khusus untuk data visualisasi dan machine learning. Nah, website yang saya buat ini tadi berasal dari Streamlit tersebut. Nah, jadi, ketika saya membuat masa ini, saya menggunakan citra Streamlit ini. Nah,
Streming ini hanya menggunakan kode Python. Dia berbasis interaktif. Dan Streamlit ini memiliki komponen-komponen Streamlit-nya. Nah, selanjutnya itu kan Streamlit ini kan untuk menampilkan si websitenya. Terus di mana sih kita harus mengolah Python-nya tuh? Nah, kita mengolah Python-nya tuh di GitHub. Jadi GitHub itu merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan kode, yang mengatur versi dan berkolaborasi dalam proyek pemrograman menggunakan Git. Nah, komponen-komponen Streamlit ini kita masukkan ke dalam GitHub. Kemudian sintak-sintak yang kita buat dari Python kita masukkan ke dalam GitHub. Nah, GitHub inilah tempat kita untuk meletakkan atau mengedit atau mengubah sintak untuk membuat website yang kita buat tadi. Nah, materi selanjutnya itu merupakan scraping data. Scraping data ini bertujuan untuk data teks. Jadi, scraping ini apa sih? Scraping adalah teknik untuk mengambil data secara otomatis dari website menggunakan program atau script. Teknik ini memungkinkan kita mengumpulkan informasi dalam jumlah besar tanpa harus menyalin secara manual. Nah, tujuan dari scraping ini ialah digunakan untuk analisis sentimen. Yang kedua, mengumpulkan dataset yang tidak tersedia publik dan format siap pakai. Nah, contohnya gini, uh, teman-teman ingin mengambil komentar dari sebuah playstore aplikasi WhatsApp, seperti pada gambar ini. Nah, kita bisa menggunakan scraping data di mana kita akan mengambil HTML dari halaman tersebut, kemudian kita akan menentukan elemen yang kita inginkan. Bisa kita ingin mengambil semua komentar tersebut, lalu kita akan menarik data tersebut menggunakan library yang kita gunakan, dan terakhir kita akan menyimpan kita akan menyimpan data tersebut menggunakan JSP. Ini merupakan contoh sintak untuk scripting data. Next, materi selanjutnya itu berkaitan dengan scripting data, yaitu analisis sentimen. Apa sih analisis sentimen ini? Analisis sentimen ini adalah teknik dalam natural language processing, ini mana dia digunakan untuk mengidentifikasi emosi, opini, atau sikap dalam sebuah teks. Jadi, tujuannya itu adalah mengklasifikasikan apakah suatu teks itu bersifat positif, negatif, atau netral. Nah, dalam analisis sentimen ini ada beberapa tahapan dalam melakukan pengolahan model ini. Yang pertama itu pengambilan data. Pengambilan data ini menggunakan scraping data yang tadi, kemudian eksplorasi data teks. Eksplorasi data teks tersebut sama seperti CNN tadi, kita bisa mengambilkan visualisasi gambar dan lain sebagainya. Seperti contoh ini merupakan visualisasi gambar dari kata yang sering muncul di sebuah uh, data teks tersebut. Nah, selanjutnya itu klasifikasi sentimen. Klasifikasi sentimen ini terbagi menjadi dua, ada yang biner, ada yang multi. Nah, selanjutnya itu evaluasi model. Evaluasi model ini kita bisa menggunakan beberapa model. Misal, kita bisa menggunakan model logistik, model random forest, atau model ski-boosting. Nah, kalau kita menggunakan ketiga-tiga model itu, kita bisa membandingkan ketiga-tiga model itu, dan kita akan melihat evaluasi dari model tersebut. Kita bisa lihat akurasi, precision, F1 score, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita melakukan evaluasi tersebut sama seperti yang CNN dan versi update oleh yang tadi. Tahapan selanjutnya yaitu prediksi sentimen baru. Prediksi sentimen baru itu adalah memprediksi kata-kata baru untuk diprediksi apakah dia termasuk ke kelas positif, negatif, atau netral. Next. Nah, berikut merupakan contohnya. Misal, ada sebuah kalimat dalam suatu komentar di mana kalimat tersebut adalah Zikri adalah karakter tertampan dan terbaik sepanjang sejarah game ini. Gamenya sangat bagus sekali. Nah, model akan memprediksi kalimat tersebut satu-satu dan dia akan memprediksi apakah kalimat tersebut termasuk ke bagian positif, netral, atau negatif. Nah, model akan memprediksi kalimat tersebut ke dalam tiga sentimen tersebut, dan hasilnya itu positif karena semua kalimat itu bersifat positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.